warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore nih buat semua teman-teman luar biasa. Oke, ini adalah podcast perdana dari series podcast orang biasa. Podcast yang dibuat dari sudut pandang orang biasa, membicarakan hal-hal biasa yang terjadi di sekitar kita yang mungkin aja bisa jadi relate dengan kehidupan kita. Dan semoga bisa menambah wawasan juga manfaat yang luar biasa buat kita semua. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, malam ini kita bakal ngobrol, bakal ngulik-ngulik keseharian dan kesibukan salah satu teman kita nih. Ya, kita bakal ngobrol bareng dengan Mamang Rahman. Halo Mang Rahman. Halo Mas Arif. Gue manggilnya Mamang ya. Alhamdulillah sehat. Manggilnya Mamang aja kali ya? Apa gimana nih? Terserah. Sus juga asal jangan sus aja lah. Jangan? Sus. Bahaya. Gitu. Wih, bahaya dong. Bukan nggak pakai kembaya. Jadi Rahmania dong, nggak Rahman. Jadi Rahma. Oh iya Rahma, nggak pakai N. Iya. Oke nih. Mengganggu sedikit nih waktu malam-malam buat ngobrol-ngobrol nih. Baik. Oke. Kenapa nggak malam mingguan sih kamu? Aduh, dibacain lagi ketahuan pisan ya. Karena udah lewat ini jam 10 mah udah kelar kali malam mingguannya dong. Iya. Oke, kita kita. Tapi ketahuan dong situ juga nggak malam mingguan dong. Iya. Nggak malam mingguannya kita beda sih, lebih ke beda ya. Oh iya, soalnya lagi dipingit ya. Lagi nggak juga sih, biasa ketemu aja gitu. Dipingit apa dipungut? Boleh, dipinang lah. Oke Bang, kita ngobrol. Jadi ceritanya gue mau bikin podcast nih. Oh, ya kita ngobrol-ngobrol biasa aja antara sesama orang biasa gitu. Oh ya, iya. Ya walaupun walaupun Bang Rahma sebenarnya luar biasa sih, saya yang biasa-biasa saja gitu kan. Ini maksud ke opening nih ya. Ya. Jargon ya, meskipun Anda luar biasa, saya biasa-biasa saja, boleh juga. Iya betul. Karena setiap orang biasa pun punya cerita, Mang. Setiap cerita itu unik dan bisa menjadi pelajaran buat kita bersama. Gitu. Asli. Ya. Bang, sebelum gua nanya-nanya banyak nih tentang mungkin aktivitas kesibukan lo, mungkin diperkenalkan dulu sedikit, Bang. Mang Rahman tuh siapa gitu, warga RT mana gitu kan? Oh iya. Saya ke pendengar kita nih. Ya, sok. Rahman H lah ya. Oh iya, boleh. Kampung Bedahan RT 7 RW 02 nomor 13 belakang masjid. Oh, siap. Bebek. Siap. Itu daerah mana, Bang? Depok apa Citayam ya maksudnya? Kita pinggiran ya. Kita masuknya Cibinong, cuman seberang jalan Cilodong itu udah Depok, jadi kita pinggiran. Tapi secara domisili Cibinong. Berarti warga kabupaten. Iya, kabupaten. Oh, iya. Tapi paling mainnya seringnya ke Depok lah ya. Iya. Ke Depok. Siap. Kayak Jonggol ke Cilengsi lah ya, kan masih kabupaten. Cuman kan dekatnya ke Bekasi. Enggak, berarti kayak Cilengsi sama Narogong. Ah iya, sama Narogong. Cilengsinya Kabupaten Bogor, Narogongnya Bekasi. Ya? Betul. Ya model begitulah. Ya, siap. Oke. Iya, Mang. Kita lanjut nih. Yang mungkin kita obrolin malam ini mungkin seputar aktivitas Mang Rahman ya. Sebelumnya mungkin biar teman-teman tahu nih, kita kan satu komunitas ya di sepeda ya. Kita satu circle lah ya. Satu circle ketemu di pergoesan duniawi lah ya. Yang lagi gitu. Ketemunya di KM0 tuh waktu itu ya. Iya. Habis ngudak-ngudak aki-aki Ferrari. Habis itu kita ketemu. Cuma mungkin malam ini kita nggak ngebahas tentang persepedaan dulu nih, Mang. Oh, siap. Dari kacamata gue juga cukup tertarik atau pengen ngulik gitu tentang mungkin aktivitas keseharian lu yang gua pernah dengar atau gua tahu di dunia pertelevisian, Mang ya. Oh iya. Main job. Apa? Ya, kerjaan utama lah itu. Main job ya, benar. Oh iya. Gua baru tahu warga Cibinong bahasa Inggrisnya mantep ya. Wah, di Norwegia gua. Siap. Pantesan kalau goes bawanya sandwich. Oh itu. Nasi ngapa? Iya, gue bawa cilok, lu bawa sandwich kan. Kalau nasi ngapa?
Gimana nih Mang? Boleh Mang kita kulik-kulik sedikit di dunia pertelevisian dari sudut pandang Mang Rahman nih? Silakan aja. Boleh. Tapi sebelumnya sore nih. Boleh kita sebut instansinya apa enggak? Nggak usah. Nggak usah lah. Nggak usah lah ya. Oke, siap. Berarti gue nggak kulik ke arah sana gitu. Iya, cuman yang secara garis besar semua TV sama kok. Oke. Oke deh, siap. Kalau boleh tahu berapa lama sih Mang udah berkecimpung di dunia pertelevisian Mang? Jalan 6 tahun. Lulus kuliah langsung masuk sana. Lulus kuliah langsung masuk televisi itu? Selang berapa ya? 3 bulan apa 4 bulan gitu. Itu dari 6 tahun dari awal itu sampai sekarang masih di instansi itu? Maksudnya nggak pindah-pindah? Masih, iya. Masih. Syukurnya kan di swasta itu kan TV kan pasti swasta lah ya, yang negeri kan cuman itu doang TVRI ada ya kontraknya diputus jadi tetap ya alhamdulillahnya gitu, jadi stay aja di sana. Pernah di TVRI maksudnya? Enggak, kan yang negeri itu kan TVRI maksudnya. Swasta kan ya pasti statusnya ada kontrak sama karyawan tetap gitu kan. Nah akhirnya karena udah di karyawan tetap ya udah nggak usah pindah-pindah lagi, mau ngapain gitu kan. Berarti sekarang status sudah karyawan tetap? Iya, PKWTT yang menurut undang-undang ya waktu tidak tertentu. Oh gitu. Oh iya. Iya sih, karena undang-undangnya juga sih ya. Berarti kalau bahas undang-undang. Berarti background-nya? Berarti sorry. Emang dari background pas kuliah udah emang broadcast gitu apa gimana? Iya, komunikasi. Gua kebetulan di komunikasi. Sebenarnya sih dulu masuk komunikasi gue pengen jadi markom ya. Markom tuh marketing communication. Oke. Siap. Jadi public speaking gitu. Nah, di kampus gue itu cuma ada 2, PR sama broadcast. Nah, gue nggak tahu tuh PR kan gue taunya humas doang. Ternyata ada penjurusan yang lagi markom gitu. Tapi ternyata lu waktu itu ngambilnya broadcast. Pas itu kan gue juga lagi senang nulis sih waktu itu kan. suka ngirim ke itu koran-koran lokal gitu. Wah, gue mesti banyak belajar nulis nih. Wadidaw. Nulis apa nih, pantun? Enggak, kalau ini tuh lebih ke nyinyirnya sih, maksudnya kayak waktu itu kayak opini ya? Ya opini kayak jalan di Raden Saleh tuh ya suatu pride buat gue lah tuh, yang kalau dari Tole Iskandar kan masuk ke arah Studio Alam tuh kan dulu jalannya busuk tuh ya, yang depan SMA 3 tuh. Nah, waktu itu gue sempat nulis ke Radar Depok, terus sama ke Depok TV tuh, gue ngirim videonya, nggak lama dicor ya, alhamdulillah kan gitu. Oh gitu, wih. Ada impact juga ya tulisan lu ya? Gitu sih, karena ban gue bocor di situ makanya. Lagi bawa sepeda apa lagi bawa motor? Bawa motor, waktu itu pulang kuliah. Saking karena berarti timbulnya dari keresahan sendiri juga lah ya? Iya, betul. Dan kita bisa orang yang nahan gitu lah. Tapi tulisan lu atau liputan lu diangkat sama Radar? Diangkat sama Radar waktu itu jadi opini, terus sama yang Depok TV ditayangin sih. Dan akhirnya ada impact dicor tuh. Nggak lama dicor, 2 minggu lah, alhamdulillah pokoknya. Besok gua ajuin lu ke ini apa namanya, Pemda Depok. Woi lah. Jadi caleg lah ya kali ya. Iya boleh. Oh gitu, berarti emang masih on the track lah ya, background dari broadcast masuk ke pertelevisian. 6 tahun lumayan juga ya. Berarti awal masuk tuh tahun berapa? 16. Iya mantap. 2021. Iya benar. Iya, jalan 6 tahun kan. Jalan 6 tahun, 5 tahun lah ya. Ya 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun sorry. 5 tahun. Kalau boleh tahu nih Bang, di TV tuh kalau secara mungkin awamnya orang, lu bagian apa gitu Bang? Ini bukannya apa gitu? Amat bagus gitu loh. Siap. TV itu kan sama kayak semuanya kompleks ya, kayak lu di sekolah tuh kan belum tentu ngajar. Benar. Bisa jadi TU. Bisa jadi di IT kan, bisa jadi operator, bisa juga maintenance kan. Betul. TV yang pasti di TV itu ada 2. Yang satu redaksi yang bagian berita lah. Terus ada bagian produksi yang bikin program tuh namanya produksi in-house. In-house itu kita bikin sendiri gitu kan, kayak contohnya banyak kayak show gitu. Nah, kalau yang redaksi itu
di kayak berita. Nah di produksi ini yang bagian ini gue di bagian produksi. Tuh bagian kalau misalnya masalah jabatan kan gue sih keset ya. Maksudnya kasta paling bawahnya di TV itu kan PA, production assistant. Nah itu gue di bagian itu. Bisa ya merendahnya nih. Biasanya begini-begini merendah untuk meroket nih. Enggak juga. Enggak. Emang jenjangnya itu PA dulu apa enggak kreatif gitu loh. Untuk mulai di TV kalau diproduksi. Berarti abang Mang Rahman di PA nih. Jadi PA. Oh gitu. Oke, siap. Berarti kalau PA itu secara global maksudnya kayak ngerjain megang kamera apa gitu bukan? Enggak. Jadi enggak juga. Jadi lebih ke misalnya kan setiap program itu kan punya PA. Nah PA itu yang nyiapin administrasi. Lebih ke pra-production gitu lah ya? Gue tiga-tiganya dong kalau PA dari pro sampai post. Oh gitu, semuanya? Itu terlibat semua. Dari administrasi, terus masalah teknis, nanti meeting koordinasi sama orang-orang. Nah pas syuting juga ikut kan, entah kita nyiapin apa. Entah bagian call shoot, entah bagian apa, entar udah kelar syuting kita tuh yang input ke PC namanya ingest gitu. Nah dari ingest kita kan tahu yang kita syutingin kan yang tahu kan PA nih. Itu kita susun buat disiapin ke editor buat ngedit gitu. Nah editornya ngedit ntar kita temenin. Oh gitu? Iya, panjang. Kita ngerapihin baru preview produser udah ACC baru EP. Dari EP baru kita ngebungkus, istilahnya tuh udah aman kita setor deh ke namanya library QC gitu. Siap tayang lah gitu ya? Iya, siap tayang. Udah mateng tuh masakan. Tapi berarti kalau dipotong, kalau lu dari misalnya lu PA megang satu program gitu, misalnya program A gitu, TV show A, berarti udah megang itu doang apa sambil program lain juga? Ada juga yang pernah gue megang 3 program sih. Maksudnya 2 regular tuh yang tayang entah tiap hari, entah seminggu 2 kali. Sama special event gitu. Special event kayak ulang tahun, kayak blockingan apalah gitu. Iya. Oh gitu. Mantep ya. Pantesan pulang malam mulu nih. Itu mah nongkrong. Oh gitu. Nongkrongnya produktif lah ya. Sambil kerja sih itu nongkrong. Iya. Siap. Terus kenapa Bang? Bisa dulu mungkin kalau ditarik dari perkuliahan juga mungkin dari pendidikan backgroundnya ya. Kenapa milih ke TV gitu? Apa punya ketertarikan di apa gitu mungkin? Dulu sebenarnya karena sepele sih waktu itu gue naik kereta ada ngeliat orang trans lagi gila-gilanya tuh yang sampai lamar. Seragam hitam lah ya. Anjing keren sih ya kata gue. Ntar gue jadi dah sama kayak dia gue gitu. Itu zaman kuliah, zaman sekolah tuh. Zaman sekolah gue lagi di GSP di Depok Baru tuh gue inget. Di stasiun Lebar tuh ada orang trans yang keren sih ya. Kece sih kayak gitu ya. Wah keren nih orang. Bentar. Ternyata kece dong. Iya, setelah tahu itu ya seru aja sih. Seru sih ya. Relatif lah. Yang penting seru lah. Yang penting enjoy, kita bisa nikmatin lah ya. Itu sob. Mantap. Oke. Terus ini nih, mungkin kalau orang TV kan dari kayak ketemu artis, ketemu tokoh, figur gitu tuh. Itu kayak mungkin bisa di-share nggak tuh kayak suka dukanya mungkin pas liputan gitu. Nah, kalau misalnya liputan kan bagiannya ke redaksi ya. Bukan kalau di TV kan produksi. Bener. Nah, cuman kalau yang ketemu artis-artis kan kebetulan gue pernah megang talk show dan bintang tamunya kan artis mulu. Ya sebenarnya jadi kita tahu gitu artis yang aslinya tuh oke gini ya. Kita kan kadang lihat contohnya kayak Pevita Pierce ya. Kelihatannya kan tinggi semampai padahal anjir tinggi gue 174 kayaknya tinggian gue gitu. Gitu. Pundak gitu. Asli. Wah ya dunia tipu-tipu lah yang ada di layar kaca lah. Waduh. Dia langsung ya. Langsung dari sumber belakang layar kaca nih ya. Iya, gue lihat tuh tapi emang ramah gitu kan. Cuman nggak sedikit juga yang artis depan kamera baik, fotonya aslinya mah ketus gitu kan. Ada juga yang begitu. Banyak. Oke. Jangan sebut lah kalau itu jangan. Iya. Iya.
Jadi mungkin bisa dikasih headline gitu lah ya, bukan headline juga sih, kayak tidak bahwa kita jangan sampai tertipu dengan framing lah ya gitu ya. Iya betul. Entah dari fisik, entah dari mungkin karakter gitu. Tetap kita harus back to reality lah ya. Iya back to reality lah. Kita nikmatin hiburannya boleh, tapi jangan jadi tuntunan lah gitu lah ya. Betul. Benar. Oke. Ada tambahan mungkin dari poin itu tuh? Enggak sih, yang benar-benar real apa adanya ya itu paling ya Rhoma Irama sih, maksudnya depan kamera begitu, gitu. Kamera juga begitu. Iya. Ngomongnya lalu itu nggak dibuat-buat itu? Enggak dibuat itu. Kirain. Kayaknya kalau kamera off dia nyablak gitu jadi kayak orang Tegal gitu enggak? Enggak, emang enggak gitu loh. Gitu. Irama tuh. Siap. Ya. Pernah dong foto bareng gitu? Apa ngopi bareng jangan-jangan? Nah itu nggak sempet sih ya, lebih nggak sempet karena aku kan PA yang biasa ngurusin artis kan bisa kreatif sama talent ya. Gue ya nggak sempet, paling sekedar ngobrol aja, malah nggak pernah kepikiran foto gitu. Iya sih bener sih, karena udah ada jobnya lah ya. Gitu. Nah ini agak menarik nih pertanyaan agak menarik dengan pemikiran gue sedikit nih. Siap. Kan sekarang ya kita tahu eranya media sosial gitu kan. Oh iya. Ada Instagram, YouTube, Twitter segala macam. Kalau dari gua secara mungkin konsumen gitu kan ya, mungkin ngerasanya ya udah user ya lah ya. Ya user lah ya, udah mulai jarang sih gue jujur nonton TV lah ya gitu. Lebih ke YouTube gitu kan. Kadang apa yang di YouTube, apa yang di TV di YouTube juga diulang gitu kan. Iya. Nah sekarang gue mungkin perlu sedikit insight gitu dari lo yang sebagai praktisi gitu kan di dunia pertelevisian gitu ya. Kalau dengan adanya YouTube lah katakanlah yang emang sekarang tuh mirip sama TV gitu kan ya. Bisa dibilang kayak talk show atau wawancara. Sekarang di YouTube ada podcast gitu kan. Iya. Kayak misalnya dulu ada kayak komeng, apa sih namanya, kayak ngeprank. Kalau sekarang baru ngeprank gitu ya, spontan. Sekarang ada prank-prankan gitu ya. Kalau dari lo sendiri sebagai praktisi, pendapatnya gimana tuh Bang antara TV dan YouTube sekarang yang sudah mulai mungkin secara bersamaan berjalan gitu ya, beriringan ya? Beriringan, malah kemungkinan bisa ngalahin. Cuman kalau dari sisi geografis ya di negara kita sih masih jauh, soalnya internet kan belum merata. Kota-kota besar aja. Sama kalau ini kan mungkin yang konsumtif YouTube kan lebih ke ada segmennya gitu, dan penempatannya sih beda-beda ya. Kalau ya kan kayak misalnya orang yang ngerti gadget lah taruh. Tapi kalau orang dulu yang umur taruh lah 60-an ke atas kan ya udah gue nonton TV aja gitu loh. Tetap dia nyaman di TV lah ya. Tetap nyaman di TV ya. Sama baca riset atau di mana ya? KPI atau di mana tuh. Jadi kalau lebih dari sisi ekonomis emang di model bisnis iklan di YouTube sekarang menjanjikan. Model bisnis lah ya. Model bisnisnya kan 2.0 atau 4.0 gue nggak ngerti. Cuman kalau efektivitasnya masih di TV masih 70% sampai 60% gitu. Oke. Karena kalau misalnya dari sisi pendapatan krunya, nah itu semenjak ada YouTube kan banyak orang bikin channel YouTube ya. Iya, artis aja sekarang bikin channel YouTube. Dan krunya kan istilahnya asal lu ngerti kamera lu bisa, cuman kan ya nggak gitu juga gitu loh, dan stylenya kan beda gitu, style ngambil gambar di YouTube sama buat di tayangin di broadcast kan beda gitu loh. Ada estetikanya yang kadang-kadang berbentrokan gitu. Bentrokannya gimana nih? Kayak misalnya ya contohnya aja kayak misalnya kalau talk show kan bebas lah, nggak ada sensor-sensornya kan ya. Nih kalau ini kan ya di broadcast kan ya nggak bisa gitu loh, nggak dilihatnya juga nggak ke semua sisi gitu. Terus sama ada gambar lu ngefollow orang gitu kan, checking kan mungkin di YouTube kan aman, cuman kan kalau buat di broadcast kan nggak bisa gitu loh, kecuali lu news ya gitu. Ada pos-posnya gitu loh. Lu di news ya lu aman aja checking selama ada tujuannya kan. Cuman kalau di YouTube kan lu nggak harus lu paham estetika gambar, asal enak dilihat aja kan. Iya, dan itu sih yang gue banyak nonton YouTube tuh, yang bedanya tuh orang pada males ke Quora ya. Quora masih gimana?
ya jarang peka gitu mikirin audio, padahal kan misalnya bagus gitu kan, pokoknya suaranya kecil atau nggak jelas, kegedean kan kurang enak juga di kuping kalau gue sih. Gitu. Soalnya ya karena itu yang di YouTube tuh belum tentu maksudnya gue agak nyinyir mungkin yang krunya YouTube kan belum tentu ngerti broadcast gitu loh. Betul, belum tentu ngerti teknik audio. Iya, teknik audio, minimal teknik editing lah gitu kan. Editing. Penting banget kan itu maksudnya ya ada ininya sih, ada post-postnya. Cuman bisa jadi sampingan juga buat orang TV kan yang pasti. Ada mungkin beberapa circle yang mungkin dia sambil ngurus TV orang gitu, YouTube orang gitu. Ada yang di Rans ada, yang di Baim ada, yang di Nikmir ada. Iya. Macam-macam. Jadi kalau mungkin secara ini bisa dibilang saling melengkapi lah ya. Iya, saling ngelengkapin sih. Ya dinamikanya jadi ada lah. Secara menggantikan sih mungkin belum lah ya. Masih panjang lah. Masih jauh lah ya. Masih jauh. Mungkin karena emang gua atau kita di sekitar kita yang sering nonton YouTube, jadi mungkin kayak ngelihatnya mulai bergeser. Tapi sebenarnya enggak ya, kalau secara luas kita lihat secara geografis. Belum. Demografis kayak daerah-daerah juga sebenarnya masih kencang ya gitu ya, masih banyak. Betul. Betul. Kalau ini gue juga jadi iseng kepikiran baru ini nih. Kalau misalnya kayak rating YouTube gitu kan tinggal ngeliat subscribernya, like-nya gitu ya. Kalau di TV itu modelnya gimana sih, Bang? Kita ada tim risetnya ya, itu kan. Oh, riset ya? Jadi tiap TV, produsen TV itu ditaruh random sampling sensor buat ngasih data, lu nyetel apa gitu. Nielsen namanya. Jadi aja tuh ada lembaganya, jadi dia yang iniin share sama Red TV gitu. Kita stasiun TV ini seberapa banyak ditonton gitu? Iya, dari populasi segini, jam segini dia berapa ratus. Makanya kadang ada yang rating gitu ya, rating segala macam gitu ya. Share dan rate. Kalau share kan lokal, kalau rate kan secara nasional gitu. Oh gitu, bedanya share sama rating tuh gitu. Kalau share itu ya di in-house ya, kita misalnya ada 10 program kan. Dari 10 program itu misalnya program A 7 berarti dia dominan yang 7 gitu kan, yang A yang nonton. Kalau rate itu head to headnya sama station lain gitu. Misalnya contoh misalnya ada 100, misalnya TV A 80, share-nya 12, nah sisanya di bawahnya itu gitu. Berarti yang paling besar tuh 12. Nasional. Jadi baru tahu nih Nah, jadi seru kan. Ilmu baru nih. Oke, kita kan suka duka kalau itu juga udah gua sempet kulik ya tentang program di ini ya. Secara program gitu. Kalau secara keseluruhan suka dukanya di TV, boleh tahu, Bang? Secara udah 6 tahun nih gitu kan. Mungkin bisa jadi insight juga nih buat orang-orang atau teman-teman yang baru mau berkecimpung di dunia TV gitu. Mau ngelamar gitu ya. Suka dukanya. Dukanya sih banyak ya, maksudnya. Jadi sana lu kayak, karena mungkin yang pasti lu pastiin dulu lu milih sesuatu karena lu suka gitu kan. Benar. Kalau lu suka ya jalaninnya nggak berat-berat banget. Semalas-malasnya lu berangkat tapi tetap nyampe kantor gitu. Iya. Enjoy. Enjoy sih. Kalau misalnya dukanya ya paling itu ketika lu nggak bisa balik karena ada deadline gitu kan. Belum kelar program gitu. Belum kelar ya, minimal belum aman buat tayang gitu kan. Pantang, kalau istilahnya kan kalau pemadam kebakaran kan pantang pulang sebelum padam. Kalau gua pantang pulang sebelum tayang gitu. Oh gitu ya. Mirip lah ya, sama-sama pemadam lah ya. Iya, kurang lebih gitu. Kalau dia belum padam, kalau belum tayang lah ya. Belum tayang, udah tayang berarti udah aman gitu kan. Aman, bisa terbahan lah baru. Iya. Kalau lebih ke waktu sih ya, kadang-kadang kan waktunya nggak tentu ya. Orang kan mungkin ngelihatnya bisa enak gue berangkat jam 9, jam 10, jam 11, kadang-kadang sore ya. Mereka kan nggak tahu gue pulang jam 1 malam, jam 2. Pokoknya paling sore gue pernah nyampe rumah tuh jam 9, jam 8, itu udah sesuatu banget gitu. Paling sore? Paling sore. Wih, mantap ya. Paling sore itu maksudnya. Iya, paling sore itu. Berarti jarang tuh ketemu matahari terbenam tuh.
Jarang banget tuh kadang pengen ngerasain gitu maghrib di jalan ya. Iya. Kayak orang office hour gitu kan. Iya. Kadang-kadang. Iya. Enaknya tapi karena macet sih. Tapi karena juga enjoy kan, jadi ya udahlah gitu kan. Iya. Menikmati juga kan. Di luar salary ya, maksudnya jangan lihat sebuah pekerjaan karena salary sih, yang nggak bakal nyambung sih. Kalau garis bawain nih. Kalau misalnya pengen salary ya bagus ya, lu effortnya juga kudu lebih gitu kan. Benar. Minimal suka aja dulu. Ngomongin salary nih sekalian. Kalau di kayak lu di dunia TV gini, salary-nya tuh fix atau emang kayak lu bisa menyelesaikan banyak program, ada komisi atau bonus gitu? Oke. Kalau misalnya di tempat gua tuh gaji ya relatif ya, maksudnya berdasarkan experience lu ya, dan gitu berapa kali lu loncat tuh, misalnya lu pindah station ke station lain tuh, terus balik lagi ke station yang lama tuh, lu upgrade-nya tinggi gitu. Oh gitu? Gitu di dunia broadcast tuh ya. Soalnya kan lu jam terbang lu kan di sana sini kan udah oke gitu. Dan kalau misalnya yang stay aja ya ngikutin UMP, cuman kadang kalau misalnya lagi bagus gitu, ada ya namanya bonus, ada bonus program gitu kan, iklan masuk, tim ini dapat ya lumayan lah ya, setengah kali gaji, kadang-kadang sekali gaji, dan itu ya setahun sih, maksudnya per tahun, nggak tiap ini kan. Ada di anak tendean kan, misal lagi bagus kan dia dapat bonus gitu ya, balik lagi ke manajemen sih itu. Oke. Tahunan cuma rata gitu, semua dapat meskipun gue dapat. Jadi curhat nih. Iya. Tapi berarti gua simpulkan fix ya gitu ya, gaji fix berarti ya. Iya, gaji fix. Kalau sekali kan gue pernah juga di marketing gitu kan. Kalau kan kita gimana banyak kayak jualan gitu kan modelnya kan. Yeah. Kita dapat kayak komisi gitu kan. Nyampe nggak sih gitu ya? Di luar misalnya gaji pokoknya sekian. Ada penjualan sekian dapat lagi gitu. Berarti kalau gua kira di program, kalau misalnya programnya ini ada bonus gitu, enggak. Nah, itu balik lagi ke station sih maksudnya. Oke. Manajemen. Kalau di tempat gua enggak. Jadi rata semua. Sip. Nah, terus setelah berkecimpung cukup lama nih, pernah kepikiran kayak pindah bidang gitu, atau mungkin entrepreneur gitu? Sekarang lagi model nih, pengen punya usaha gitu. Pernah kepikiran pindah bidang atau kepikiran kayak ada opsi lain nggak gitu sejauh ini? Pernah, sejauh ini sih bukan sering ya, acap kali lah ya. Oh gitu, ya, manusiawi lah ya. Ketika lu ketemu teman lama, emang waktu itu lu start bareng, cuman dia udah punya ini itu gitu kan. Tolak ukurnya biasa itulah ya. Iya, anjir. Udah anjir aja gitu kan. Iya. Punya ini, gue masih ini. Sempet dia godain, lu tertarik nggak jadi kayak gue gini. Sampai ketemu dia tuh pulang dan kepikiran, cuman pas bangun tidur, ngapain juga, itu mau udah rezeki dia ya kalau gitu. Udah jalannya masing-masing gitu ya. Betul. Kalau misalnya usaha pengen sih, cuman belum kesampaian aja sih, pengen bikin sesuatu aja sih yang maksudnya gue ngerasain langsung yang efeknya, yang ini harus ada perbaikan gini gitu loh. Lebih produk nyata sih. Tapi bertahap lah ya. Bertahap, lagi nyari komposisinya sama waktunya sih. Siap. Nah, lanjut nih, kalau misalnya ada yang kepengen gitu, ya mungkin dari pendengar ini ada yang mungkin fresh graduate, kayak zaman dulu baru kuliah, baru lulus gitu, terus pengen gabung, ada kayak tipsnya nggak? Kalau misalnya mau gabung itu lebih kayak gimana gitu? Apa lamar ke semua stasiun, apa nyari orang dalam, apa gimana gitu? Ya. Kalau dari lu gimana? Dari gua, ini sekarang kan kita percaya nggak lo, dari 2016 ke sekarang kan jauh banget ya, dapat informasinya ya. Waktu itu gue nyari ke website-nya station, tiap station tuh gue upload. Oke. Kalau sekarang kan maksudnya udah ada di medsos kan, lo tinggal we are hiring ini gitu kan. Nah, terus ada LinkedIn, gue juga nggak tahu tuh ada LinkedIn. Dulu sih gue dari Lina, gue konfirmasi ke webnya gitu. Dan gue kadang telepon, yang di tempat gue ini, gue konfirmasi. Jadi waktu itu gue habis apply ke 3 station kalau nggak salah deh. Yang di Palmerah, yang di Senayan, sama di Kuningan. Oke. Ya kan gue apply itu, Nah gue yang di tempat gue ini, gue diomelin waktu itu sama resepsionisnya.
Ya Mas, kenapa nggak pakai email? Lah, kan gue udah pernah nyoba email, makanya nggak bisa, makanya gue samperin kan. Email saya bukan karena bisa. Belum pernah email gitu ya, justru ada pernah nggak ada respon jadi udah datang gitu ya. Lebih nggak bisa terkirim, gue ngerti entah penuh apa kotak masuknya dia ya, gue ngerti gitu. Iya. Jadi omelin, jadi bahan liatan. Ya udah, tapi situ mau ngapain sekarang, mau ngelamar nih, lamaran saya gitu. Iya. Kasihin nih, oh ya udah kalau ini dikabarin. Udah pas gue lagi itu gue lagi perpanjang STNK, ditelepon, Mas bisa nggak tanggal segini datang gini. Oke. Ya udah, ya dia masuk di tempat ini. Nah ngehenya setelah tanggal seminggu setengah tanda tangan kontrak tuh gue dipanggil yang di Palmerah. Iya biasa gitu Bang. Senayan, biasa gitu Bang. Cuman ya udah. Kayak gini biasanya, gue juga pernah kan gitu apply. Pernah ngerasain kan? Kita lagi bingung nih nggak punya kerjaan gitu kan. Ya udah kita nothing tulus, kita lamar semua nih. Kayak gue juga dulu, gue sebutin lah, gue pernah juga di mobil gitu kan, sales mobil. Gue lamar dari satu brand ke semua brand gitu kan. Gue ngincer brand, tentunya kita nyari brand yang lumayan gitu kan. Yang dipanggil brand yang biasa lah gitu kan. Yang kita udah masuk banget gitu kan. Bener, kita udah masuk brand yang B katakanlah, kita pengennya di A. Si brand A baru telepon gitu kan. Memang kadang gitu Bang. Tapi itu ya. Di situ kita dites Bang buat bersyukur gitu kan. Itu seru sih tuh bukannya. Iya benar. Ngehe gitu deh ya. Iya benar. Tawa kan Wah. Jadi amat lucu gitu. Seru. Terus itu kayaknya hampir dihalamin semua job hunter deh. Job seeker ya. Benar. Kalau misalnya yang buat fresh grade ya coba lebih banyakin ke portofolio aja sih, maksudnya. Entah lu bikin dokumenter, entah lu bikin apa gitu ya buat. Selain tadi apply, kalau kita lagi bisa gitu bikin karya gitulah ya. Iya bikin karya, dan karena sekarang juga udah eranya sih ya. Kadang itu juga jadi pertimbangan media mungkin. Betul. Oke. Sebenarnya di media tuh lebih ke lu bisa apa, lu bisa nanti gua pasangin di sini bisa nggak lu ngimbangin gitu. Soalnya dan mungkin agak rasis atau gimana nih. Kalau bisa ya lu ikut senat ya, sebenarnya senat nggak terlalu pengaruh sih sama ini ya. Senat tuh organisasi kampus. Iya organisasi kampus. Nggak terlalu ngaruh lah. Ada ketua senat jadi PA juga kata gue. Iya. Tetap lebih ke, karena emang gue ngelihatnya era sekarang lebih ke skill lah ya. Iya betul, skill. Lu bisa jadi apa, bisa kasih kontribusi apa gitu ya. Betul, dan nggak usah lihat outputnya, lu pelajarin tuh, lu pahamin, bukan lu hafalin, pahamin. Intinya sih itu kalau di TV. Apa namanya flow. Prosesnya? Iya flow-nya. Oh ini kesini gitu, sama nalar sih. Apalagi namanya industri kreatif ya, namanya di media gitu ya. Selalu namanya dinamis, selalu bergerak terus ya. Pasti. Oke. Dan jangan baper, mulut orang TV itu pada sampah. Oh gitu. Ini. So, intinya itu, jangan baper, ngomong kebun binatang, ngomong organ tubuh mah ya. Kalau emang udah mau masuk, udah harus siap dengan mental atau kondisi seperti itu lah ya. Iya betul. Iya. Siap deh. Iya. Oke, di luar keseruannya, di luar kita passionnya gitu kan. Itu kita harus siap juga dengan lingkungannya seperti itu mungkin. Iya pasti lingkungan tuh penting banget, soalnya di media rata-rata tuh keras gitu. Iya. Mulutnya pada sampah. Tapi seru lah ya. Seru. Oke nih, mungkin udah cukup lama nih kita ngobrol nih. Lumayan sih, alhamdulillah sih banyak insight yang bisa didapat sama gue, khususnya semoga juga pendengar nih bisa dapat informasi dan manfaatnya lah gitu. Terakhir mungkin ada tadi kayaknya udah ya pesan sama tips pesannya gitu ya berarti. Udah. Jangan baper intinya. Gimana kita bisa flow-nya. Gimana kita bisa paham flow-nya, bisa ikut prosesnya gitu kan. Itu penting. Dan tiap lari bareng lah istilahnya. Siap. Oke deh, ini sebenarnya gue juga pengen bahas tentang dunia persepedahan Bang. Oh siap, berikutnya lah. Iya, coba kita tahan dulu lah ya. Yoi. Kayaknya buat episode ini cukup banyak udah informasi dan
insight yang bisa gua dapat, bisa kita dapat dari dunia pertelevisian lah. Siap. Oke, kita ketemu lagi lah di kesempatan berikutnya. Sebelumnya terima kasih banyak nih Mang Rahman. Siap, sama-sama. Udah mau ngobrol dan ngulik bareng di podcast orang biasa episode pertama nih. Siap. Oke deh. Oke, gitu aja kali ya. Ya, boleh. Oke. Terima kasih Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi obrolan kita sama Mang Rahman. Semoga bisa ada manfaat dan bisa ada insight yang bisa didapat oleh teman-teman. Sampai ketemu di episode podcast orang biasa yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.